ketika kamu ngerasa terjatuh, ngerasa gagal, menurut aku jangan berhenti, kamu cukup istirahat aja sebentar, habis itu kamu bangkit lagi. Jangan pernah takut dengan kelemahannya kamu, jangan sampai ketakutan kamu, kegagalan kamu bikin kamu untuk berhenti melangkah dan gak mau mencoba untuk hal baru. Hai, HM Magazine, perkenalin aku Hani Tseng, founder dan CEO dari Gym Sunny. Sekarang kesibukannya kalau di kantor meeting-meeting, diskusi sama tim, evaluasi. Kalau di rumah sibuknya olahraga, ngurusin jadwal anak. Gym Sunny lagi ada project apa ya? Sekarang memang kita lagi banyak banget ngurusin timeline campaign-nya kita. Untuk tim kreatif juga, tim brand and business juga lagi running gitu ya. Karena kan ini udah mau akhir tahun nih, jadi lumayan sibuk untuk ngaturin schedule untuk tahun depan. Untuk dalam waktu dekat campaign-nya berarti untuk Harbolnas ya. 11-11, 12-12, year end sale gitu ya. Tapi sekarang sih sebenarnya kesibukannya kita lagi bener-bener bikin community building ya, dimana Gym Sunny itu nanti ada komunitasnya dan sekarang kita lagi merambah ke bagian sport. Nah kita bikin di setiap daerah, setiap kota itu ada activity fun walk-nya juga bersama Gym Sunny. Jadi sehatnya dapet, happy-nya juga dapet. Sebenarnya kalau untuk community kita tuh udah lama banget runningnya. Nah cuma kenapa aku highlight lagi ke community, karena menurut kita community ini tuh sangat berdampak positif, benefitnya juga bagus banget untuk Gym Sunny, karena kan ini menandakan loyal customer kita yang ternyata bisa digabungkan. Ya, dari 1 jadi 10, jadi 100, jadi 200, jadi 300 dan makin banyak. Dan ini adalah bukti nyata kerja keras Gym Sunny, dedikasi Gym Sunny ini yang ternyata diakui oleh customer kami yang ternyata bisa menjadi komunitas. Dan untuk sport ini memang yang pertama, karena menurut kita Gym Sunny ini kan adalah brand fashion, di mana brand fashion ini harus tetap youth, harus tetap muda, harus tetap fresh. Nah kita juga merambah anak-anak mudanya juga, dan kita lihat anak-anak muda juga aware terhadap kesehatan. Jadi kita juga happy bisa berkontribusi nggak cuma dari fashionnya tapi dari kesehatan juga. Ada, jadi kita tuh ada produksi waist bag ya. Jadi ini memang cocok banget untuk kaulah-kaulah muda yang bisa pergi jogging, sepedaan, trekking, hiking, karena waist bag yang kita produksi ini memang menggunakan bahan parasut yang memang anti air. Jadi ini cocok banget untuk aktivitas outdoor. Besarnya melampaui ekspektasi kita ya. Tadinya kita cuma buka slot let's say 200. Ternyata waktu itu kita bikin di area Bali, dalam 5 menit itu sold out semua, habis. Lalu kita juga bikin di Medan, kita juga bikin 200 maksimal. Ternyata yang daftar itu bisa hampir 500-an. Nah ini menandakan bahwa memang komunitas ini tuh ternyata hebat sekali ya, real banget, database yang real banget, karena dari komunitas yang daftar mungkin aja kan dia mengajak teman-temannya yang akhirnya aware juga dengan Gym Sunny. Kalau di Jakarta kebetulan kita belum bikin. Kita baru mulai dari luar kota dulu. Karena kalau di Jakarta kita pengen bikin gongnya yang gede. Jadi kita mulai dari yang kota-kota lain dulu. Kita start dari yang kecil dulu gitu kan. Sehingga ketika kita bikin yang besar, itu kita juga punya persiapan lebih. Jadi kita juga nggak mau bikin hal yang besar tapi tuh nggak ada persiapan atau persiapannya kurang matang. Kita nggak mau sampai customer atau community ini malah kecewa nantinya. Oke, kalau dari aku sebenarnya as a founder ya,
and CEO pasti di dalam satu perusahaan kita udah ngurusin all the operational ya, itu udah pasti. Nggak mungkin ada yang bilang oh bisnisku udah autopilot, itu kayaknya nggak mau ngurusin aja sih. Kalau di aku kebetulan aku seneng banget diskusi, aku seneng banget ide-ide baru, aku seneng banget kalau bisa berkontribusi juga gitu loh dalam project-project yang sedang dijalankan. Kalau aku sendiri aku ikut hampir semua divisi ya, kreatif iya, dari branding juga iya, dari bisnisnya juga iya, dan tentunya kalaupun mereka yang udah jalan sendiri tetap akan report ke aku juga. Kalau dari Jimsani sendiri sih kita akan terus memantau perkembangan fashion Indonesia serta global juga sehingga kita menyelaraskan customer behavior yang ada di Indonesia. Tentunya dari Jimsani dari dulu sampai sekarang yang tidak pernah kita ubah sebagai DNA brand kita adalah kualitas dan trust. Jadi kualitas benar-benar kita jaga banget, gak boleh ada yang sampai melenceng sedikit pun, dan kita terus merespon pelayanan pelanggan. Kita responsif terus sehingga kita mendapatkan kepercayaan yang mutlak dari pelanggan kita ke kita. Karena kan ketika kualitas itu ada, pelayanan itu ada, otomatis pelanggan itu akan menjadi setia ke kita. Kalau menurut aku sebenarnya bisnis itu tidak membedakan gender ya. Mau pria, mau wanita pasti akan menemukan titik sulit. Itu udah pasti. Jadi kalau saya sendiri sebagai wanita, figur saya di Jimsani, saya cukup open minded. Saya sangat menerima semua pendapat, semua gagasan dari tim saya, baik yang udah senior ataupun yang baru masuk. Karena menurut saya zaman itu terus berubah. Kita harus menjadi pribadi yang adaptif, yang ngikutin perkembangan zaman, yang bisa beradaptasi, gak konservatif dengan pikiran kita yang mungkin aku mulai dari 11 tahun yang lalu, belum tentu sekarang aku memakai gagasanku yang 11 tahun yang lalu itu masih cocok di era sekarang. Jadi semua pendapat, semua gagasan itu akan aku kumpulin jadi satu, kita akan rundingin, kita akan evaluasi juga agar bisa mendapatkan satu hasil yang maksimal untuk brand. Kalau lelah pasti ya, tapi kalau menyerah enggak. Karena menurut aku gimana caranya ngehandlein itu, karena menurut aku gini ya, ketika kita kerja sehari, dengan kita nggak kerja sehari sama-sama terlewati. Kita kerja mendapatkan hasil, kita nggak kerja nggak mendapatkan apapun. Jadi pilihan, hidupnya mau dibawa kemana? Mau mendapatkan hasil atau enggak gitu kan. Tapi kalau sampai misalnya di titik lelah banget, yang bikin pengen menyerah aku nggak pernah, karena aku tahu dan aku paham sesedih apapun, sejatuh apapun momentum itu akan terlewati. Jadi ya udah lewatin aja gitu. Pesan-pesan aku untuk perempuan-perempuan di luar sana yang memulai usaha, termasuk generasi muda, apapun bidang yang kamu lakukan dengan serius. Jangan sampai untuk lupa riset pasarnya kamu ya. Kadang-kadang orang tuh kan masih bingung, aku mau ngelakuin apa ya. Nah sebenarnya jangan mikir mau ngelakuin apa dulu, lakuin dulu aja. Kalau kebanyakan mikir, kelamaan mikir, ujung-ujungnya jadi kayak gak jadi. Karena setiap melakukan bisnis, rintangan tuh udah pasti banyak duluan di awal, nggak mungkin rintangan itu nggak ada. Dan harus mendigitalkan bisnisnya kamu, inovasi-inovasi yang memang sudah canggih di zamannya harus diterapkan ke bisnisnya kamu juga. Dan ketika kamu ngerasa terjatuh, ngerasa gagal, menurut aku jangan berhenti, kamu cukup istirahat aja sebentar, habis itu kamu bangkit lagi. Jangan pernah takut dengan kelemahannya kamu, jangan sampai ketakutan kamu, kegagalan kamu bikin kamu untuk berhenti melangkah dan gak mau mencoba untuk hal baru.